Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Bulan Sepotong. Dalam seri ke-599 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Ronggo Lelono, Anis Yuliatri sebagai Sima, Haryono sebagai Gelagah Biru, Suryadin sebagai Bagaskoro, Dedi sebagai Sawar, dan Asdi Suha. Sima tidur di dada Ronggo Lelono. Dengan lembut Ronggo Lelono merengkuhnya dengan kedua tangannya yang kekar dan kukuh. Sima merasa aman tinggal di sana. Apakah Kanjeng Dipati tidak rugi mengambil Sima sebagai istri? Bagaimana mungkin aku rugi? Aku akan memberikan yang terbaik untukmu, Sima. Sebab apapun yang terjadi, kita ini makin menjadi akrab dan dekat. Padahal semula hamba takut sekali waktu Kanjeng Dipati pertama-tama datang dan sudi menolong hamba. Apakah sekarang masih takut, Sima? Sedikit. Kamu tak perlu takut. Apa yang kau takuti pada laki-laki tua macam Ronggo Lelono ini, ha? Kanjeng Dipati, menurut hamba... Katakan saja. Kamu tidak perlu takut padaku. Katakan saja, Sima. Kenapa kau takut padaku? Hah? Kenapa? Kanjeng Dipati kelihatan galak. Kau ini ada-ada saja, Sima. Kalau Ronggo Lelono ini galak, tentu sudah menggigitmu, Nyatanya? Ayo, katakan. Nyatanya kenapa, ha? Apakah Ronggo Lelono memang galak? Tidak. Tidak, Kanjeng Dipati. Kanjeng Adipati baik sekali. Begitu, Sima. Jadi, ternyata Ronggo Lelono baik sekali. Iya. Aku tersanjung, Sima. Ronggo Lelono tersanjung sekali. Padahal Ronggo Lelono memang baik. Benar, Kanjeng Dipati baik sekali. Hamba sekarang tidak terlalu takut. Aku memang galak dan kejam apabila turun ke medan laga, Sima. Siapapun buatku tidak ada artinya. Dari lurah sampai tumenggung, bahkan sampai Sultan Agung, aku tidak takut. Siapapun akan kulalap habis kalau itu memang menantang kebijaksanaanku. Aku tidak segan-segan menghunus pedang dan memangkas semua yang menantangku. Barangkali sifat perwira Kanjeng Dipati itulah yang sempat membuat Sima takut. Sekarang kau tidak perlu takut kepadaku, Sima. Sudahlah. Sekarang kalau kau mengantuk, tidurlah istriku. Kanjeng Dipati. Kurang ajar namanya. Ronggo Lelono. Tua-tua keladi. Makin lama makin jadi. Aku yang menjagainya. Kini malah dia yang mendahuluiku. Ini sudah keterlaluan. Dasar Ronggo Lelono. Aku akan buat perhitungan kepadamu. Tunggulah. Kau akan tahu apa yang akan kulakukan kepada Ronggo Lelono. Kau akan tahu. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Ronggo Lelono sudah tertidur nyenyak, namun Sima hanya bisa diam. Dia berusaha keras memicingkan mata. Walaupun pelupuk matanya terpejam, tetapi sesungguhnya ia belum bisa tidur.
ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya? Nyerinya? Mulusnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Kanjeng Dipati telah tertidur nyenyak. Kasihan. Ia capek sekali. Kau akan tahu. Sima, di manakah kau? Hamba di sini, Kanjeng Dipati. Mengapa kau pergi? Bukankah kau lebih baik tidur di dadaku, ha? Mengapa kau pindah ke situ, ha? Hamba tidak tega kalau Kanjeng Dipati tindihan. Tubuh hamba kan berat. Hamba melihat Kanjeng Dipati nampak lelah sekali. Tidak apa-apa, Sima. Tidak apa. Walaupun aku lelah, aku bahkan merasa terobati apabila kau tidur di sini. Jangan merasa khawatir. Aku merasa tentram dan aman jika kau tidur di dadaku ini. Ayo, kemari. Jangan tidur di situ. Kemarilah, Sima. Hamba Kanjeng Dipati. Jangan khawatir. Aku tidak akan menggigitmu. Sini, tidur di dadaku. Entah mengapa, Sima tiba-tiba seperti dicucuk hidungnya. Ia begitu lengket pada Adipati Ronggololono. Bahkan ia semakin sayang pada lelaki tua itu. Sebaliknya Sawar yang ada tak jauh di sudut ruangan itu nampak geram melihat kemesraan mereka. Siapa di situ? Kurang ajar. Hai, siapa di situ? Ya, aku melihat kelipat seseorang. Mengapa aku selalu dihantui seperti ini? Sungguh aneh. Hei. Aduh, Kakang Bagaskoro, kau mengejutkanku. Mengapa kau teriak-teriak? Ada apa? Kau ini aneh. Sudah beberapa malam aku memperhatikanmu. Setiap kali kau jaga malam mesti berteriak-teriak. Ada apa? Ada yang aneh. Ya, aneh sekali. Aku selalu melihat bayangan-bayangan hitam berkelipat di depan mataku. Kalau aku menoleh di sudut sana, ada. Kalau aku menunduk di sana, ada. Itu hanya bayang-bayang ilusimu. Kau ini berkhayal saja setelah bertemu dengan siluman itu, bukan? Tidak, Kakang. Tidak. Aku selalu bertemu dengan bayang-bayang aneh dan ganjil. Ya, aku melihat keganjilan-keganjilan menyelimuti hidupku. Setiap kali aku melangkah, aku benar-benar melihat hal-hal yang aneh. Seperti ada yang membayang-bayang hidupku. Kau tidak pernah begitu, Kakang? Tidak. Aku tidak pernah. Hanya kadang-kadang aku merasa sangat hampa. Itu saja. Tetapi tidak pernah mengalami hal-hal terlalu aneh seperti yang kau alami itu.
Bahkan buatku semuanya tidak masuk akal. Artinya Kakang Bagaskoro tidak percaya dengan apa yang kualami, begitu? Bukannya aku tidak percaya. Namun aku kadang-kadang sering heran. Kau ini seperti lain dari yang lain. Aku pernah memperhatikanmu berlari-lari dan berteriak-teriak seperti dikejar hantu. Kalau aku cerita kepadamu, mungkin kau tidak percaya. Aku sering melihat bayang-bayang orang yang belum pernah kukenal. Maksudmu? Ya, aku seperti dihantui oleh perasaan ketakutan, perasaan aneh, dan entah perasaan apa lagi. Yang jelas aku makin penasaran dengan apa yang kualami di sini. Kau sudah menyampaikan masalah ini pada orang pintar? Kakang, Mbah Dirun sekarang tidak ada. Ia tidak tugas di sini. Pada siapa aku mengadu? Apakah kau sudah ke rumahnya? Aku mencarinya, tapi belum juga bertemu. Rumahnya tutup. Waktu ku periksa tidak ada siapa-siapa. Jadi aku ketakutan, lalu aku kembali ke sini. Apakah orang itu benar-benar pergi? Maksudmu, Kakang? Ia pernah bilang pada Paman Ronggololono kalau ia akan meninggalkan Surabaya. Bahkan ia pertama kali yang menyatakan jadi musuh pada pangeran. Benarkah kau bicara itu? Aku sungguh-sungguh, Gelaga Biru. Kalau itu yang terjadi, berarti Mbah Dirun tak akan kembali ke Surabaya. Maksudmu? Oh alah, Pak. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Mbah Dirun pasti meninggalkan Surabaya dan tak akan kembali ke sini. Kalau itu yang terbaik, apa boleh buat? Kakang, kau nampaknya senang jika Mbah Dirun pergi. Yang kerusuhan. Belum selesai bicara, Gelagah Biru seperti melihat kelebatan bayangan hitam yang melintas tak jauh di hadapannya dan menyusup di kamar pribadi Sima. Bagaskoro bengong, belum tahu dan belum menyadari apa yang telah terjadi. Bagaskoro terkesima saat Gelagah Biru memekik. Ada sesuatu yang dilihat Gelagah Biru. Sebuah bayangan berkelebat menuju ke kamar Sima. Beberapa saat lamanya Bagaskoro mengikuti arah pandang Gelagah Biru. Ia melihat Gelagah Biru kian gemetar, lalu menatapnya dengan wajah pucat. Gelagah Biru, ada apa lagi? Baru saja aku diam. Aku benar-benar melihat bayangan hitam itu, Kakang Bagaskoro. Oh, di mana kau melihatnya? Dia menuju ke kamar pribadi Sima. Ayo kita ke sana. Jangan. Memang kenapa? Malam ini Paman Ronggololono tidur di sana. Jadi tidak perlu menjaganya. Untuk ini aku sudah tahu, Kakang. Nah, untuk itu aku ingin memastikan siapa. Siapa sebetulnya yang mengganggu mereka. Ayo kita harus membuntuti. Membuntuti mereka? Kau tidak main-main? Aku tidak main-main, Kakang. Aku benar-benar melihat kelebatan itu menuju ke kamar pribadi mereka. Aku khawatir jangan sampai Kanjeng Adipati dan Sima diganggu oleh siluman-siluman busuk. Ayolah, kita ke sana. Aku... Ayolah, Kakang. Ayolah. Jangan ragu-ragu. Kita harus memastikan apakah benar ada sesuatu di sana atau tidak. Kalau sampai Kanjeng Dipati dan Sima diganggu,
Kita sendiri yang rugi. Ayolah segera ikuti aku. Aku benar-benar dendam dengan siluman. Kita tidak boleh dekat-dekat kamar mereka. Kalau tidak ingin digorok leher kita. Kau melihat? Kau saja yang mengintip. Aku tidak berani. Tinya. Kalung baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya? Nyerinya? Mulusnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Aku semakin khawatir jangan-jangan aku ikut gila seperti Gelaga Biru. Gusti, tolonglah saya. Saya akan membuktikan kalau memang ada orang yang melangkah dan menyelinap kemari. Saya tidak mengada-ngada. Gusti, tolonglah aku. Beri kekuatan. Gelaga Biru? Oh, Sima? Iya. Kau mencari apa? Sudah aku bilang padamu, jangan pergi kemana-mana. Jadi tadi kau yang melompat di kegelapan? Kau tidak bohong? Kalau aku bohong, kenapa? Duh, Sima. Katanya kau menemani Kanjeng Adipati. Mengapa kau ada di sini? Dia sudah tidur mendengkur. Sekarang giliranmu, Gelaga Biru. Aku kangen padamu. Duh, Sima. Ini bagaimana? Jangan sekarang. Aku sedang bertugas. Tenanglah. Atau kau tidak suka padaku, Gelaga Biru? Jangan bilang begitu, Sima. Aku kan hanya bilang, malam ini aku sedang bertugas. Jadi aku tidak bisa menemanimu. Kalau kau tidak mau menemaniku, ya sudah. Aku tidak akan menemuimu lagi. Aduh, kau jangan begitu, Sima. Taulah, lihat. Di atas sana ada bulan sepotong yang menerangi kita di sini. Ayo, bersembunyilah di semak. Ayo. Sukamu di balik semak-semak. Bukan begitu, Sima. Kalau nanti ada orang yang melihat kita, lalu bagaimana aku? Kutaruh mana mukaku? Dengan kata lain, kau tidak suka apabila orang lain melihat kita bersama. Bukan itu maksudku, Sima. Tapi kalau dalam saat-saat bertugas seperti ini, tentu saja aku tidak bisa berkutik. Lagi pula aku tidak sendirian. Aku bersama Bagaskhora. Oh, kau penakut. Seharusnya kau tidak perlu takut, Gelaga Biru. Tuh aku mau denganmu. Nanti kalau Bagaskhora lihat, ya biarkan saja. Sima, kau jangan nekat. Percayalah padaku. Aku setia berjanji. Aku tidak pernah mengingkari. Benarkah begitu? Iya, sungguh. Kalau tidak sedang bertugas, aku mau kita ke kuburan bersama. Ke kuburan keramat itu. Hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu, pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak.
Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong pas. Nah, kalau begitu, aku akan kembali ke kamarku. Tidak, nanti ada yang melihat. Halah, gak apa-apa. Tidak, nanti ada yang melihat kita. Aduh, mati aku. Hati Gelagah Biru berdebar-debar saat Simah melompat menyelinap. Hampir bersamaan dengan itu, terdengarlah siulan Bagaskoro yang memanggilnya. Gelagah Biru buru-buru menyelinap dan melompat, lalu merunduk dan berjalan cepat menghampiri arah siulan Bagaskoro. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini pada episode ke-21 yang akan datang dengan judul Chandra Kalana. Tanggapan Anda kami tunggu di Sanggar Cerita, Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710. Sampai jumpa.